Hai. Kita mau mengadakan challenge apa? Kita mau main apa? Ritual sihir pelakor ya? Oke. Saya sebagai Edi. Aku Niona sebagai Vita. Aku sebagai Jumiati. Aku Indra Birowo sebagai Bapak Burhan. Kalau gue sih pikirannya langsung kacau, wild. Tau-taunya adegannya nggak parah-parah banget. Kalau aku dari sebelum dapat skrip udah nonton podcastnya, terus di situ aku kayak, hah? Pas aku baca skripnya seru banget sih. Tapi kayak gila banget. Aku sempat nggak percaya itu kejadian di kehidupan nyata. Tapi Vita main ini bagus. Oh. Ya. Kalau kita nggak ngelihat dari baca skrip, ketika tahu it based on true story, tadi nggak percaya bahwa itu benar-benar ada ya. Tapi ternyata ada. Emang gara-gara kelakuan dia jadi tragis nih cerita semuanya kan ya. Jadi kita semuanya agak shock juga. Udah pernah relate ya kayak gitu-gitu soalnya ada juga dari Kamu di side apa ini? Relate-nya? dari keluarga lain yang ada keluarga itu terjadi hal semacam itu dan kejadiannya malah hilangnya 10 tahun. Akhirnya dia kembali ke keluarganya. Jadi pas begitu baca, oh ternyata cerita kayak gini berani dibawa ke film ya. Jadi penasaran banget. Ya udah akhirnya, untungnya sebagai tetangga ya yang tidak mengalami kejadian itu gitu. Tapi harusnya sih seru banget ya. Mungkin kayak ngumpul, terus ngobrol-ngobrol, ada kehadiran satu sama lain aja udah more than enough. Mencoba untuk memberikan atau mengabulkan their wishes gitu. Apa yang mereka harapkan yang belum kesampaian di dalam hidupnya. Apakah itu makan sesuatu atau pergi kemana kalau masih bisa. Mungkin itu yang akan aku lakukan. Kalau saya mungkin karena mama itu kampungnya di Lombok, jadi mungkin kita pengen naik mobil aja trip ke Lombok bareng-bareng bapak ibu, saudara-saudara. Quality time-nya di situ sih. Karena mamaku tuh dekat banget sama nenek, jadi pasti pengen pulang ke. Mungkin untuk terakhir kalinya lebih enak rasakan tiap detiknya. Terus itu benar kata yang ngumpul, udah rasakan aja semua itu yang detik-detik itu. Kalau pengalaman untuk visual ya, saya udah pernah lihat benda itu yang dibilang itu santet atau apa sih, bola api, berbentuk bola api. Ketika momen itu saya between percaya atau tidak ya di situ, karena saya udah tinggal di daerah kampung, perkampungan di daerah selatan Jawa. Terus ngeliat hal itu, sedangkan nyokap gue dari budaya yang berbeda, dia orang Belanda, ngeliat bola api terbang berdua yang kayak lagi tarung itu, dia pikir itu helikopter, sedangkan saya udah tahu pribadi, udah sering dengar cerita segala macam. Itu drone pasti. Jadi, ya. Tapi kamu dalam keadaan sadar kan? Saksi hidup istri dong. Tanyanya minggu ya. Emang kayak gimana? Dia bentuknya kayak api, pantai. bola api ya. Secara di pantai. Jaraknya nggak nyampe 200 meter lah dari saya, kelihatan api, bentuk api dan warna merah. Dan dua saling menyerang, itu udah jelas percaya itu gitu. Jadi udah jangan dilihat mah, udah Fel, jangan dilihat itu apa itu, dia tetap nggak percaya, no itu mistis, udah tidur aja. Sama ya adalah rep-repan ya kalau istilah, pernah beberapa kali lagi camping, terus pintu tendanya kebuka, terus ada sosok besar belakangnya siluet. Sampai jam 4 pagi baru ayam berkokok baru hilang itu, jadi baru bisa bangun. Percaya atau enggak, menurut aku hal-hal mistis kayak gitu tuh pasti ada sih. Tapi mungkin kita karena belum lihat langsung, jadi masih percaya nggak percaya gitu. Tapi aku yakin pasti kayak gitu-gitu tuh banyak. Aku percaya bahwa itu ada. Tapi kalau pengalaman langsung, alhamdulillah belum pernah lihat secara langsung. Tapi kalau orang kemasukan arwah orang lain, kesurupan itu aku pernah menyaksikan dan pernah coba membantu untuk menyadarkan. Eksorsis. Serem nggak? Tiba-tiba perempuan kerja di rumah gitu ya. Terus ya udah tiba-tiba suaranya tuh jadi kayak bukan suara dia. Kebetulan ada teman yang memang bisa menyembuh-nyembuhin kayak gitu. Terus ada temanku juga yang ternyata dia yang dikerjain gitu. Jadi mulai dari orangnya biasa-biasa, seger-seger aja segala macem. Terus saya dikasih tahu temannya, kalau dikasih tahu fotonya orangnya jadi hitam banget gitu. Terus katanya temanku, ini kayaknya orangnya kena nih. Terus aku ke rumahnya. Terus temanku bantuin. Setelah itu kemudian
hidupnya jadi normal tuh temanku itu gitu. Tapi efeknya setelah itu emang nih cowok temanku jadi kembali lagi kulitnya normal lagi, yang tadinya hitam gitu terus jadi biasa aja kayak orang Indonesia pada umumnya. Pas scene mergokin pelakor itu, aku full day adegannya berat semua. Itu satu hari full benar-benar adegan yang emosional, sedih semua. Terus aku dikasih kayak waktu sama Om Bobby untuk kumpulin emosi. Terus cara untuk paling gampang mancing aku tuh sebenarnya pakai denger lagu. Terus aku bilang, udah gitu. Terus udah kita take, terus itu kita cuma take 2 kali ya? Oh iya. Take 2 kali terus udah. Kalau pengalaman syuting kan ceritanya kalau di syuting aku tidak menyaksikan langsung kan, bahwa yang menyaksikan tuh sebetulnya lebih ke anaknya. Ya pasti ketika tahu semua ya pasti breakdown lah ya. Tapi kalau misalnya kita tidak punya salah apapun, terus kemudian itu terjadi dan di rumah saya, oh langsung jadi kodok dia. Sihir balik. Jadi ilmu Buat Sabdo lupain. Pandito itu untuk membuat orang nggak sadar, Iya. ya kan? Oh. Jadi membuat dia Terhipnotis. maksudnya terhipnotis gitu. Makanya dia sampai lupa pulang. Iya, iya, iya. Atau jadi Gue juga curiga sih lupa pulangnya karena terhipnotis atau karena emang suka. Giring Itu kandang. lo kayaknya. masa sih. Jadi Terhipnotis ya? kalau punya ilmu Sabdo Pandito, aduh belum tahu ya. Nggak kepikiran gitu sih. Nggak kepikiran nih mau ngapain ya. Kalau gua akan melakukan misalnya bikin perusahaan nih. Sedang ada seperti saya pengen semua anak buah saya bisa nurut sama saya. No. Kan jadi pada nurut kan? Oh, iya. Iya. Gadir. Hah? Gadir tuh nggak tahu diri. Oh, bahasa kamu ya. Sakit. Oh, kalau gua dia cegil. Nggak ada kata lagi udah. Amazed banget ya. Amazed banget. Ya itu sih yang paling kaget sih emang waktu itu kebetulan emang nggak ada syuting hari itu. Cuman dengar kabar di lokasi syuting kena gempa. Itu juga kayak, ih ada apa? Pas nggak ada gua lagi kesian gitu kan sama anak kesian. Kita mau take, kita baru banget mau take kan itu. Tiba-tiba kayak ada helikopter jatuh di Iya, atas kita kira genting. tuh ada barang jatuh kan. Misalkan kita kira orang set lagi ngapain gitu. Tapi rumahnya bener goyangnya parah banget. Terus sempet retak ya dindingnya. Ngeretak. Dinding atasnya retak. Terus ada beberapa yang langsung lari nggak bawa kamera atau apa gitu ya. Kayak ditinggalin. Oh, iya. Sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Kayak sempet pas di base camp lagi sendiri di ruangan ada yang ngetok pintu. Terus aku kan pakai earphone gitu, jadi aku nggak dengar. Terus dia ngetok lagi, terus aku bilang iya masuk aja gitu. Terus nggak ada lagi. Terus ketok yang ketiga tuh aku buka pintu, terus ternyata nggak ada orang. Terus pas aku tanya pada di mana, katanya lagi pada di PU. Adegan yang di mana itu lokasinya? Di rumah. Di rumah. Oh, di rumah itu? Iya, Rumah Bogor itu? iya lagi maghrib. Oke, Terus oke. aku kayak Emang rumah tua ya sih. udahlah gitu. Ada satu adegan yang bener-bener aku takutin banget, yang membuat aku stres. Jadi ada satu scene yang aku kayak melawan rasa takut aku lah. Kan setiap orang pasti punya fear gitu ya. Kayak apakah itu trauma ataukah itu memang secara psikologi kayaknya harus diterapi gitu kan. Nah, aku ada ketakutan itu. Tapi akhirnya bisa terrealisasi, dibantuin juga nih sama suaminya Jumiati, Mas Edi. Masih ada lagi kan scene Masih setelah ada, itu? masih ada, dan itu tengah malam kan. Sampai aku bilang tolong pokoknya jangan sampai 2 kali take gitu. Terus 1 kali ya, 1 kali please. Kalau aku sih kan ceritanya kan di situ Pak Burhan ini yang punya kenalan Ustadz. Nah, ketika adegan-adegan sama Ustadz ini memang yang jadi Ustadz ini si Alfi ini emang orangnya juga lucu ya. Si Neonanya ceritanya kan udah kemasukan nih, udah lagi diserang sama santet kan. Terus aku bertugas untuk manggil Ustadz bawa ke rumahnya Neona waktu itu. Pas lagi adegan itu tuh ketawa melulu ya. Jadi pas lari terus kita lihat ketawa. Terus lari lagi. Akhirnya kita pas lari satu di pintu tuh yang di WC itu aku nggak ngelihat Alfi nggak ngeliat aku jadi nggak lihat-lihatan gini nih, ngeliatnya sana. Baru saja kita melakukan ritual sihir pelakor. Jangan lupa nonton film Sihir Pelakor di seluruh bioskop Indonesia. Stay tune.